Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Farhan Fadlur Rahman Mahmid. Sebagai pemateri pertama dari kelompok 4 ini, pada slide kali ini saya akan membacakan pendahuluan dari materi yang kami bawakan pada video kali ini. Langsung saja kita lihat pada pendahuluannya. Keamanan sangat penting untuk digunakan bahkan pada suatu file atau dokumen. Salah satu keamanan file yang digunakan pada komputer adalah enkripsi atau encryption dan deskripsi atau description. Enkripsi dan deskripsi merupakan salah satu materi yang ada pada kriptografi keamanan komputer. Enkripsi adalah suatu proses mengubah data menjadi sebuah kode rahasia sehingga keamanannya terjaga dan tidak mudah diketahui oleh orang lain. Deskripsi dalam keamanan komputer adalah suatu proses mengubah ciphertext menjadi plain text atau secara singkatnya untuk enskripsi kita mengubah sebuah plain text atau sebuah teks jelas, sebuah pesan jelas, kita mengubah menjadi sebuah ciphertext atau pesan rahasia. Sedangkan untuk deskripsi kita lakukan sebaliknya, yaitu dari pesan rahasia kita ubah menjadi sebuah pesan yang jelas. Di dalam kriptografi juga terdapat beberapa istilah seperti plain text, ciphertext, dan kunci dan sebagainya. Plain text adalah pesan yang akan dikirim atau pesan tersebut berisikan data asli yang belum diubah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, plain text itu secara singkatnya itu pesan yang jelas dan merupakan bentuk asli yang belum diubah. Sedangkan ciphertext adalah pesan yang sudah terenkrip atau tersandi yang merupakan hasil dari data yang sudah dienkripsi atau data yang telah diubah menjadi sebuah kode-kode rahasia. Lalu kunci atau K adalah suatu bilangan atau kode yang dirahasiakan digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi. Sehingga dalam proses pengubahan plain text ke ciphertext dan dari ciphertext ke plain text ini dibutuhkan kunci atau K. Oke, demikian dari penjelasan untuk pendahuluan ini. Saya silakan ke pemateri selanjutnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Lakodi, NPM 0735 2011 090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai block cipher. Dalam kriptografi, block cipher adalah algoritma deterministik yang beroperasi pada kelompok bit dengan panjang tepat yang disebut blok. Mereka adalah komponen dasar yang ditentukan dalam desain banyak protokol kriptografi dan digunakan secara luas untuk enkripsi sejumlah besar data, termasuk protokol pertukaran data. Bahkan, ini menggunakan blok sebagai transformasi yang tidak berubah. Cipher block aman cocok untuk enkripsi hanya satu blok data pada suatu waktu menggunakan kunci tetap. Selanjutnya banyak mode operasi telah dirancang untuk memungkinkan penggunaan berulang mereka dengan cara yang aman untuk mencapai tujuan, keamanan, kerahasiaan, dan keaslian. Namun, cipher block juga dapat ditampilkan sebagai blok pengguna dalam protokol kriptografi lainnya, seperti fungsinya adalah seperti fungsi universal dan generator nomor prosedur random. Jadi itu saja yang saya bisa sampaikan mengenai block cipher. Oke, baik. Saya akan menjelaskan contoh studi kasus dari proses enkripsi dengan menggunakan metode blok. Nah, di sini kita ambil contoh plain text dalam biner adalah 111 1010 11 1111 011101 dengan kunci 111 atau dalam hex adalah huruf F. Untuk penyelesaiannya, karena key yang digunakan di sini terdiri dari 4 bit, maka terlebih dahulu
kita bagi terlebih dahulu plain text menjadi beberapa blok berukuran 4 bit. Nah, sehingga uh, dari plain text ini kita bagi terlebih dahulu menjadi 4 bit. Sehingga hasilnya seperti ini. Nah, bagaimana saya bisa mengubah dari kata faded ini hingga menjadi angka biner seperti ini? Itu akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Atau dalam notasi hex di sini adalah faded. Nah, berikut ini adalah representasi dalam heksadesimal. Pada beberapa algoritma kriptografi, pesan dinyatakan dalam kode hex. Di sini bisa dilihat saya telah mencantumkan dari 0 sampai 9 dan dari A sampai F. Sebenarnya untuk bilangan hex ini sampai Z, untuk huruf bisa sampai Z, hanya saja dikarenakan terlalu banyak, maka di sini saya batasi sampai F saja. Agar untuk dijadikan sebagai contoh saja. Nah, di sini untuk 0000 tentu saja bilangan 0, lalu 0001 adalah 1, 0010 adalah 2, 0011 adalah 3, dan seterusnya. Nah, tadi kita gunakan kata faded sebagai plain text-nya. Nah, di sini kita lihat terlebih dahulu. Kata faded ini terdiri dari 5 huruf. Dan 5 huruf tersebut kita lihat di sini kode hex-nya itu berapa. Kan pertama huruf F. Huruf F ini kode hex-nya adalah 111, maka kita cantumkan di sini. Nah, untuk 111 ini adalah huruf F. Lalu kita lanjut untuk huruf A. Di sini kita lihat huruf A memiliki kode hex berapa. Di sini 1010 adalah huruf A, maka kita cantumkan juga. Dan begitu seterusnya hingga semua huruf pada plain text ini telah kita ubah menjadi bilangan biner. Nah, untuk kode hex ini sebenarnya sudah ada di internet, sudah tersebar di internet, jadi tinggal kita sesuaikan saja. Jadi kode hex ini bukan kita buat-buat sendiri, bukan, tapi kita berpatokan dengan kode hex yang sudah ada di dalam internet. Di sini untuk key-nya atau kuncinya saya gunakan huruf F dengan kode hex 1111. Nah, setelah kita cantumkan seluruh kode hex dari tiap huruf dari plain text yang kita gunakan, lalu kita melakukan proses kita melakukan proses XOR-nya. Bagaimana proses XOR-nya? Kita bandingkan terlebih dahulu. 1 ini kita anggap saja sebagai nilai true dan 0 ini sebagai nilai false. Apabila true bertemu true, maka hasilnya akan false. Itu untuk logika matematika pada XOR. Bagaimana kita untuk mendapatkan nilai true di sini? Karena apabila true ketemu true, maka hasilnya false. Dan apabila false ketemu false, maka hasilnya juga false. Untuk mendapatkan nilai true di sini, kita harus apabila false ketemu true atau sebaliknya true ketemu false, itu baru hasilnya akan menjadi true. Nah, di sini bisa kita lihat karena di sini pada baris pertama ini untuk 4 angka di sini semuanya true, semua bernilai true, maka di bawah sini untuk hasil XOR-nya bernilai false. Nah, di sini ada true bertemu true, hasilnya juga false untuk kolom kedua. Dan di sini ada false bertemu true, maka hasilnya true. Di sini true bertemu true, hasilnya false. Ini juga false bertemu true, hasilnya true. Dan begitu seterusnya hingga semua hasil XOR-nya kita tulis. Setelah kita mendapatkan hasil XOR-nya, kita geser 1 bit ke kiri sehingga hasilnya adalah yang 0 ini tetap, dan yang awalnya 0101 ini kita geser ke kiri, maka angka satunya berpindah ke sini, yang ini jadi 0. Begitu juga yang ini, angka satunya berpindah ke kiri, dan yang satu ini berubah menjadi 0. Nah, setelah kita selesai melakukan penggeseran 1 bit, maka kita sesuaikan lagi, kita cocokkan lagi untuk tiap-tiap hex-nya. Di sini untuk 000 tentu saja adalah angka 0 di sini. Untuk 1010 di sini adalah angka, terlihat, sebentar. Untuk
1010 di sini adalah A, huruf A. Ini saya salah ketik. Nah, 1010 adalah huruf A. Lalu 0100, mana dia? 0100. Nah, ini adalah 4. Nah, sebentar ini. Kita lihat dulu. Oh iya. Ini adalah 4. 0100 adalah 4. Lalu kita lanjut 0010. Nah, kita lihat di sini lagi 0010 adalah 2 di sini. 0010 adalah 2 dan yang terakhir 0100. 4 lagi. Oke. Nah, maka ini ada huruf A di sini. Maka bentuk ciper teks dari kata vedette dalam notasi hex adalah 0A424. Sekian untuk penjelasan saya terhadap metode blok dalam proses enskripsi. Saya silahkan ke pemateri selanjutnya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan linear ciper. Linear ciper adalah metode penyajian teks alfabet dengan menggunakan deretan sandi cacar berdasarkan huruf-huruf pada kata kunci. Sandi Vigenère merupakan bentuk sederhana dari sandi substitusi polialfabetik. Metode Vigenère adalah dasar dari polialfabetik substitusi ciper. Tentuan yang ada pada metode ini antara lain: 1. Setiap kunci dapat disubstitusikan dengan bermacam-macam kunci lain. 2. Menggunakan kata kunci. 3. Kata kunci digunakan secara berulang. 4. Kata kunci digunakan untuk menentukan enskripsi dari setiap alfabet dalam plaintext. 5. Huruf PI dalam plaintext dispesifikasikan oleh alfabet yang digunakan dalam kunci. 6. Pengguna alfabet bisa berulang. Ya, oke. Kita di sini menentukan plaintext yang akan kita gunakan. Plaintext yang sudah saya tentukan di sini yaitu teknik, dan kunci yang sudah saya tentukan di sini Lamus. Oke, di sini ada beberapa indeks nilai. Nah, nanti saya akan jadi di sini untuk menyelesaikan proses ini kita memerlukan tabel indeks untuk nilai-nilai dari setiap huruf. Jadi di sini karena nilai huruf itu ada 26, jadi di sini kita membuat 26 tabel. Lalu indeksnya di sini dimulai dari 0. Karena indeks dimulai dari 0, dari di sini kita mulai dengan 0 itu A sampai dengan Z itu 25 karena indeks di sini dimulai dari 0. Oke. Jadi kita masuk saja. Di sini saya akan sini kita akan sebentar. Jadi di sini kita akan menyelesaikan dengan menggunakan metode angka. Jadi proses enkripsi di sini yaitu untuk mengubah jadi untuk mengubah cipertext ke plaintext. Di sini cipertext yang cipertext salah, maaf. Ini di sebelahnya ini proses enkripsi. Jadi di sini, maaf. Jadi di sini kita akan mengubah dari plaintext ke cipertext untuk proses enkripsi. Jadi plaintext yang kita miliki di sini yaitu T, E, K, N, I, K. Di sini karena kita sudah membuat tabel indeks ini, jadi kita akan melihat di sini. T itu memiliki indeks dengan nilai 19. Kemudian E itu memiliki nilai indeks 4. K itu memiliki nilai indeks 10. N itu memiliki nilai indeks 13. I 8 dan K itu 10. Kemudian di sini kita akan mulai memasukkan kunci. Nah, tadi saya sudah menentukan nilai dari ini, kunci ini, nilai indeks dari kunci ini. Jadi, kita masukkan saja 11, 0,
12, 14, 25. Di sini karena seharusnya di sini tadi itu kosong, karena di sini kita hanya mendapatkan berapa kunci ini? 5 nilai kunci. Jadi di sini kita langsung saja menginput kembali nilai dari ini, indeks ini. Jadi di sini kembali ke 11. Lalu untuk yang ini kita akan menghitung hasil penjumlahan dari 19 tambah 11. Oke. Jadi 19 tambah 11 itu 19, maaf, jadi saya tulis di sini 19 tambah 11 itu sama dengan, sebentar, 19 tambah 11 itu sama dengan 30. Maaf, sama dengan 30. Di sini 30 akan kita kurangi dengan 26. Kenapa di sini dikurangi 26? Karena huruf yang kita semua huruf itu berjumlah 26. Jadi kita akan mulai mengurangi dengan angka 26. Kenapa tidak 25? Karena di sini huruf itu tetap bernilai 26, tidak 25 sesuai dengan tabel yang ini. Yang sudah kita buat ini. Jadi 30 kurang 26 itu sama dengan 4. Lalu 4 ditambah 0, di sini hasilnya tetap 4. Lalu 10 ditambah 12, ya, hasilnya itu 22. 10 ditambah 12, hasilnya itu 22. Kemudian 13 ditambah 14. Maaf, jadi saya jumlahkan di sini saja. 13 tambah 14 sama dengan ini 27. 27 di sini seperti yang kita sudah hitung tadi, 27 akan dikurangi dengan 26. Lalu hasilnya yaitu 1. Oke. Jadi seperti yang bisa dilihat di sini, hasilnya itu 1. Kemudian kita masuk ke kolom berikutnya, yaitu 8 tambah 25 sama dengan 8 tambah 25 itu 8 tambah 25 sama dengan 33. Kemudian 33 dikurangi 26 sama dengan 13. Kemudian kita masuk lagi ke 10 ditambah 11. 10 tambah 11 itu 21. Jadi karena kita sudah mendapatkan hasilnya itu 4, 22, 1, 13, 21. Untuk ciphertextnya di sini kita akan melihat nilai dari angka ini, kemudian kita melihat indeks di dalam tabel ini mengarah ke huruf apa. Jadi di sini 4 itu sejajar dengan huruf E. Di sini juga sejajar dengan huruf E. Lalu di sini 22 itu sejajar dengan huruf W. 1 sejajar dengan huruf B. 13 kok ini, maaf, ini salah. 13 itu berapa sih? 8. Sebentar. Sepertinya saya ada yang salah di sini. 8 tambah 25, 33. 33 kurang 26. 33 kurang 26 itu 13. Maaf, jadi 33 di sini, 13 itu N. Maaf, jadi di sini seharusnya N. Lalu untuk 21 itu V. Jadi ciphertext yang kita dapatkan di sini yaitu W, B, N, V. Jadi itu saja proses enkripsi dari metode Vegener. Oke, itu saja dari saya. Dan untuk proses dekripsi akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Selanjutnya proses dekripsi dengan metode Vegener. Pada proses ini kita mengubah kembali ke plaintext. Plaintext yang digunakan adalah teknik, kata kuncinya Lamotte, yang dimana L angkanya 11, A angkanya 0, M angkanya 12, O angkanya 14, Z
angkanya 25. Metode angka dari hypertext diubah ke plain text, kemudian dikurangi dengan kata kunci Lamos. Yang digunakan adalah angka. Misalnya 4 kurang 11 sama dengan min 7 ditambah 26, hasilnya 19, dan seterusnya. Sehingga plain text yang kita temukan di sini adalah teknik, di mana angka 19 T, alfabetnya T, 4 alfabetnya E, 10 alfabetnya K, 13 alfabetnya N, 8 alfabetnya I, 10 alfabetnya K. Sehingga plain text-nya teknik. Sekian dari saya. 4. Metode zigzag-zipper. Metode zigzag-zipper adalah algoritma kriptografi klasik dengan teknik transposisi kolom dan baris. Teknik transposisi kolom dan baris ini menggunakan mutasi karakter yang mana pesan yang asli tidak dapat dibaca kecuali memiliki kunci untuk mengembalikan pesan tersebut ke bentuk simbol. Teknik yang digunakan pada metode zigzag adalah metode transposisi. Transposisi adalah metode enskripsi dengan menyusun plain text pada matriks secara baris dan menghasilkan hypertext dengan cara mengambil rangkaian karakter secara kolom. Teknik transposisi juga disebut metode permutasi. Teknik yang diterapkan pada metode zigzag zipper adalah teknik transposisi hyperenskripsi dan deskripsi pesan dengan cara merubah urutan huruf-huruf yang ada di dalam plain text atau pesan yang belum dienskripsi menjadi hypertext dengan cara tertentu agar isi pesan tersebut tidak dimengerti kecuali orang-orang tertentu. Pada dasarnya, prinsip pengubahan pesan mirip dengan anagram seperti kata melepas diubah menjadi sequence. Tapi tentu saja transposisi zipper mempunyai rumus atau kunci tertentu yang diperlukan agar pesan bisa dimengerti. Transposisi zipper kolumnar atau diterapkan individual lebih mudah untuk scriptanal Z. Itu saja dari saya. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya sebelumnya. Zigzag yang terapkan dengan menggabungkan tiap pola zigzag dan kolumnar transposisi untuk menghasilkan hypertext yang lebih sulit untuk kriptanalis. Transposisi zigzag dapat dilakukan berturut-turut dengan cara membentuk baris atau kolom yang diatur dalam format matriks. Jika zigzag yang transposisi dilakukan baris, maka pesan dibaca dalam model zigzag berdasarkan angka dalam kunci. Jika digit di kuncinya adalah I, maka urutan posisi matriks pesan dibaca sebagai berikut. I, 1, I tambah 1, 2, I, 3, I tambah 1, I tambah 1,4, I, 5. Jika transposisi kolom, maka pesan dibaca 1,I, 2,1 tambah I, 3,I, 4,1 tambah I, 5,I. Setelah transposisi diproses dengan kunci pada enkripsi simetris zipper, kunci yang sama digunakan untuk deskripsi. Jika digit J di kuncinya adalah I, maka baris J teks zipper adalah I, 1, I tambah 1,2, I, 3, I tambah 1,4, I, 5. Jumlah digit pada kunci atau key yang digunakan pada algoritma zigzag zipper tergantung pada jumlah baris jika menggunakan transposisi baris dan tergantung pada jumlah kolom jika menggunakan transposisi kolom. Baik, selanjutnya saya serahkan ke materi berikutnya untuk menjelaskan contoh soal.
Contoh studi kasus metode zigzag plaintext CINTA-ANIS, kunci inskripsi 3 atau banyaknya baris. Offset 1 artinya dalam 3 baris dimulai dari baris tengah. Kenapa? Karena offset dihitung dari 0 di 0, 1, 2. Karena kita menggunakan offset 1, maka dimulai dari baris tengah CINTA-ANIS. Maka pola zigzag akan membentuk seperti maka hasil ciphertextnya adalah TICNANSIA. Oke, baik. Jadi saya akan melanjutkan pembahasan materi dari teman saya sebelumnya. Jadi, berikut proses deskripsi yang bertujuan untuk mengembalikan pesan yang telah disandikan dengan ciphertextnya TICNANSIA. Kunci deskripsi 3 atau banyak baris, jumlah karakter 9 atau banyak kolom, dengan nilai offset 1 atau dimulai dari baris tengah. Untuk ciphertextnya TICNANSIA, seperti yang teman saya bahas sebelumnya, hasilnya seperti tadi. Lalu untuk nilai offset dimulai dari baris tengah. Kenapa dimulai dari baris tengah? Karena nilai offset dihitung dari 0. Jadi 0, 1, 2. Proses zigzag cipher. 1. Hitung jumlah karakter ciphertext 9. Jadi kita akan menghitung jumlah karakter di sini dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu buat tabel dengan jumlah baris 3 dan 9 kolom. Jadi tabelnya di sini baris pertama, lalu di sini baris kedua dan baris ketiga. Selanjutnya, nilai offset sama dengan 1, maka isi karakter pertama ciphertext di baris tengah. Lanjutkan mengisi karakter ciphertext selanjutnya di baris kedua. Jadi, karena nilai offsetnya 1, maka ciphertext yang diisi di baris tengah. Jadi C, N, A, N, S. Seperti pada contoh ini, CNANS. Lalu lanjutkan mengisi baris selanjutnya dengan karakter ciphertext menggunakan pola zigzag. Untuk karakter selanjutnya kita isi di baris berikut, yakni di baris ketiga. Sini I. Lalu A. Lalu di sini T, di sini I. Jadi dibacanya menjadi CINTAANIS. Cinta Anis. Jadi plain text-nya Cinta Anis. Mungkin itu saja pembahasan dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.